Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai dalam pembelajaran, Pak Guru boleh bertanya, siapa saja yang tidak masuk kelas 4? Kenapa? Sakit. Ya, untuk kelas 5? Boleh. Kenapa? Sakit. Ya, semoga yang tidak masuk, yang hari ini sakit, segera diberikan kesembuhan ya. Amin. Ya, untuk materi kelas 4, Pak Guru akan sumber daya alam. Materi kelas 4 dan materi kelas 5, keanekaragaman. Ya, untuk materi kelas 4, sumber daya alam adalah dalam menjaga aktivitas. Kita sebagai manusia tentunya nah ini dibaca ya. Nah, dibaca ya. Kalau disimak. Ya, silakan disimak ya kelas 4 ya. Ciri-ciri sumber daya alam adalah keberadaannya dapat digunakan untuk memenuhi. Ya, yang pertama adalah sumber daya alam hayati. Yang kedua sumber daya alam kekal. Yang ketiga sumber daya alam yang diperbarui. Sumber daya alam yang tidak diperbarui. Untuk sumber daya alam yang non hayati, sumber daya alam non hayati adalah kekayaan alam yang bisa digunakan kembali dan dimanfaatkan secara terus menerus oleh manusia. Contohnya ada yang tahu? Laka, gemeng. Ya, contohnya air, angin, dan sinar matahari. Lalu bagaimana pembagian sumber daya alam berdasarkan sifatnya? Berdasarkan sifatnya sumber daya alam terbagi menjadi 3. Di antaranya yaitu sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Terdapat banyak kebutuhan utama dari manusia yang tercukupi oleh keberadaan sumber daya alam. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui sumber daya alam untuk dapat melestarikan dan merawatnya. Ya, ada kan di situ ya, disimak ya. Ya, disimak ya. Pembagian sumber daya alam dibedakan menjadi 2 macam. Di antaranya yang tahu? Yang pertama pembagian sumber daya alam berdasarkan asalnya. Ya, untuk semester kelas 4 materinya itu ya, itu disimak ya. Ya, ini Pak Guru ada tugas, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan, Pak Guru menilai ya. Gue nomornya nomor aku. Ya, bos. Silakan ya, Bro. Ya, silakan untuk kelas 4 fokus untuk mengajarkan tugas ya. Yang Pak Guru kasih itu di situ ada pembacaannya, tolong diisi ya dan benar. Nah, dan sekarang untuk materi kelas 5 kita membahas tentang keanekaragaman. Ya. Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam-agam dari ratusan suku, bangsa yang bermukim wilayah yang tersebar dalam ratusan pulau di Indonesia. Nah, ini Pak Guru logika yang kalau disimak dengan benar dengan baik ya anak-anak. Manut. Ya, Pak Guru lanjutkan. Keberadaan dalam masyarakat tidak akan menimbulkan perpecahan jika masyarakat berpegangan teguh pada semboyan. Suku Melayu. Yang kedua Pulau Jawa, suku Jawa. Yang ketiga suku Pulau Kalimantan, suku Dayak. Yang keempat Pulau Sulawesi, suku Makassar. Dan yang kelima Pulau Papua, suku Asmat. Setiap provinsi memiliki adat istiadat yang berbeda. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan yang bisa diterapkan dalam lingkungan masyarakat.
akan memberikan tugas tentang keberagaman di kelas 5 ya. Tolong dikerjakan dengan baik dan kita perlu nilai. Oke? Kita dikumpulkan untuk satu. Oh ya untuk kelas 4 apa udah selesai tugasnya? Sudah. Yuk kumpulkan satu-satu ini. Kita tak perlu nilai. Karena waktunya sudah meningkat, jadi kita tidak bisa dibahas ya. Nanti tak perlu nilai di rumah saja. Terima kasih. Berapa menit kok? Oh iya. Ya, untuk kelima udah selesai? Belum. Sekarang pulang sini. Apa nak terlihat pas dulu? Oke ya. Ya, terima kasih untuk kelas 4 dan kelas 5. Tugas-tugasnya sangat keren, bagus-bagus kayaknya ya. Semangat. Ya, untuk kesimpulan materi untuk kelas 4, kesimpulannya adalah pada pembelajaran hari ini tentang sumber daya alam kegiatan kita sebagai manusia harus menjaga kelangsungan alam, semisal lingkungan bersih ya, di rumah bersih-bersih ya. Dan untuk kelas 5, kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menghargai budaya kita Indonesia satu sama lain ya. Dan untuk PR di rumah, silakan untuk kelas 4 buka buku halaman kelas 4 halaman 32 ya, untuk PR di rumah. Dan untuk kelas 5 buka buku halaman kelas 5